Penyidikan kasus pagar laut ilegal di Tangerang terus bergulir. Polisi telah memeriksa 44 saksi termasuk Kepala Desa Kohot Arsin. Arsin disebut memiliki sederet kontroversi, mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyidik Bareskrim Polri mengungkap fakta baru mengenai kasus pagar laut di perairan Tangerang dari keterangan sejumlah warga di desa Kohot. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro mengatakan berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Juhandani mengatakan sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka juga tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Tadi saya katakan kami baru menerima laporan, kemudian laporannya juga ada terlapornya. Terlapornya tentu saja kita belum bisa menyampaikan karena kita belum mendapatkan bahan-bahan ataupun keterangan-keterangan seperti kemarin. Waktu di Tangerang kan kita tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 kita itu mencari bahan keterangan dulu, kami belum bisa memberikan apa-apa, hanya bisa mengumpulkan bahan keterangan. LP-nya B apa A, Pak? Ini LP model B yang dilaporkan oleh ATR BPN. Pihak yang dirugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke. Pak, terkait catatan KTP tadi, Pak, itu total berapa orang Pak yang dicatat? Nanti kita lihat ya, Tapi yang jelas sudah ada beberapa keterangan dari saksi yang kita periksa dan mereka menyatakan bahwa dia hanya dipinjam KTP-nya dan tidak tahu-menahu tentang kepemilikan tersebut. Ada Kohot dicegah nggak sih, Pak? Ada Kohot dicegah nggak sih? Proses pencegahan itu seperti apa? Kan harus tersangka dulu. Berarti lurah ini dibayar Pak untuk memalsukannya? Belum ada keterangan seperti itu.